Segala informasi di video tertera di link deskripsi. Lihat video lainnya hanya di kelas online. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Agar lebih efektif, kamu sebaiknya minta ditemani orang tua atau kakak ya, agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Ayo kita belajar bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Hai, selamat datang kembali di kelas online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan penuh semangat ya, agar kamu bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita masih membahas tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3 sekolah dasar. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Coba perhatikan gambar berikut ini. Terlihat pada gambar 1, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain. Kemudian pada gambar kedua, Udin dan Benny langsung mencuci tangan ketika sudah bermain. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya, tapi langsung mengambil makanan. Pada gambar ketiga, Udin, Benny, dan Edo sedang menikmati makanan. Dan gambar yang terakhir, Udin dan Benny sedang menjenguk Edo yang sedang jatuh sakit. Menurutmu, kenapa Edo bisa sakit? Apakah karena dia tidak mencuci tangan setelah selesai bermain? Coba ambil buku tugasmu dan buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Misalnya, Udin dan kedua temannya terlihat sedang bermain. Mereka bermain pasir di sebuah halaman. Setelah selesai bermain, tampak Udin mencuci tangan di air yang mengalir. Sementara Edo langsung mengambil kue tanpa mencuci tangannya. Keesokan harinya, Edo yang tidak mencuci tangan dan langsung makan itu terbaring di kamar tidur. Udin dan Benny pun menjenguknya. Ternyata ia sakit perut. Hal ini mungkin karena ia tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga kotoran saat bermain pasir masuk ke tubuhnya melalui makanan. Perhatikan sekali lagi gambar tersebut. Apa yang dilakukan Edo sehingga ia bisa sakit perut? Yang dilakukan Edo sehingga ia sakit perut adalah karena tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga kuman dan kotoran masuk ke perut Edo melalui makanan tersebut. Aturan sebelum makan. Apakah kamu tahu aturan sebelum makan agar tidak sakit perut seperti Edo? Pertama, sebaiknya makanan ditutup ya, agar tidak dihinggapi lalat atau debu yang menempel. Kemudian, sebelum makan, sebaiknya kamu mencuci tangan ya, agar tetap bersih. Dan jangan lupa berdoa, karena berdoa adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perhatikan halaman 40. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga agar makanan tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor loh. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan.
Berdoa untuk berterima kasih kepada karunia yang diberikan Tuhan. Makanlah sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Apakah kamu pernah berdoa sebelum makan? Coba kamu tuliskan kebiasaanmu sebelum makan ya di buku tugasmu. Lalu ceritakan kembali. Bagaimana? Apa kamu sudah paham untuk menjaga kebersihan dan peraturan sebelum makan? Jika sudah, kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 42. Apa kamu pernah minum susu sapi? Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya mampu mencapai 1.200 kotak. Kemudian ada perusahaan B, per bulannya menghasilkan 3.000 kotak. Kemudian ada perusahaan C, jumlah yang dihasilkan dalam satu bulan yaitu mencapai 4.800 kotak susu. Kemudian ada perusahaan D, jumlah susu yang dihasilkan mencapai 3.250 kotak susu. Dan yang terakhir ada perusahaan E, susu yang dihasilkan dalam satu bulan mencapai 2.200 kotak. Ayo, perusahaan mana yang menghasilkan susu paling banyak setiap bulannya? Dan perusahaan mana yang menghasilkan kemasan paling sedikit? Coba perhatikan jumlah susu kemasannya. Angka mana yang paling besar? Angka yang paling besar adalah angka 4.800. Jadi, perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak setiap bulannya adalah perusahaan C. Kemudian, angka mana yang paling kecil? Ya, 1.200 kotak. Jadi, perusahaan yang menghasilkan susu paling sedikit per bulannya adalah perusahaan A. Apa kamu sudah paham? Coba perhatikan jumlah susu perusahaan A dan perusahaan D. Jumlah susu perusahaan A yaitu mencapai 1.200 kotak. Sedangkan jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan D mencapai 3.250 kotak. Berapa jumlah semua susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D jika digabungkan? Untuk menjawabnya, kamu bisa melakukan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilainya masing-masing ya. Lalu, baru kamu bisa jumlahkan. Apakah sudah sejajar? Kalau sudah sejajar, mari kita tambahkan dengan cara mengurutkan ke bawah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jangan lupa berikan titik. 1
1 ditambah 3 sama dengan 4. Apakah jawabannya sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah 4450. Jadi, jika perusahaan A dan D digabungkan, maka menghasilkan jumlah susu sebanyak 4450 kotak susu. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu cara penjumlahan menurun ke bawah? Kalau sudah, coba perhatikan halaman 44. Kerjakanlah 5 tugas ini di buku tugasmu ya. Kalau sudah selesai, mintalah penilaian kepada kedua orang tua atau gurumu. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kamu mudah dalam memahaminya ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan agar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.